Halo semuanya, saya Gayuh Giliwana bersama rekan saya Muhammad Husni Mubarak. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan mengenai Scalable Blockchain Framework for Secure Transaction in IoT. Mari kita mulai dengan overview mengenai blockchain. Blockchain pertama kali diperkenalkan sebagai Bitcoin pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Blockchain adalah distributed ledger, yaitu merupakan sistem pencatatan transaksi di banyak database yang tersebar luas di banyak komputer, di mana masing-masing memuat catatan transaksi yang identikal. Nah, dengan catatan transaksi yang terdesentralisasi ini, maka hampir tidak mungkin untuk diretas atau dirubah secara sepihak tanpa menguasai jumlah mayoritas dari semua database atau komputer tersebut. Blockchain sendiri memiliki properties atau karakteristik. Yang pertama adalah desentralisasi kontrol, yaitu di mana tidak ada otoritas tunggal yang akan mengendalikan sistem atau aturan. Berikutnya yang kedua adalah transparansi data, di mana transaksi dapat dibaca oleh siapa saja berdasarkan smart contract policy. Berikutnya yang ketiga, konsensus, yaitu transaksi divalidasi oleh semua yang terlibat dalam network. Jika salah satu dari endorser tidak mendukung atau gagal memvalidasi, maka transaksi akan ditolak. Nah, yang keempat adalah distributed information, yaitu payload transaksi yang berhasil akan disimpan ke semua peer secara bersamaan. Yang terakhir adalah secure atau immutable. Di sini, database terdistribusi tidak bisa diubah dan tidak bisa dikendalikan oleh entitas tunggal dan tidak memiliki satupun titik kegagalan. Dalam perkembangannya, blockchain pertama kali dikenalkan dalam bentuk crypto blockchain atau lebih dikenal dengan cryptocurrency, di mana ini memungkinkan transaksi uang virtual sebagai penggantian uang fisik. Struktur transaksi yang fix hanya membawa informasi mengenai jumlah mata uang yang diperdagangkan. Dalam perkembangan berikutnya, blockchain diimplementasikan dalam dunia bisnis atau sering disebut dengan bisnis blockchain. Di sini merupakan smart contract berbasis blockchain yang dipertimbangkan untuk berbagai jenis transaksi, mulai dari perangkat yang tersebar, manajemen operasi real-time untuk produksi industri, dan transfer data dalam aplikasi termasuk keuangan, perdagangan, dan lain-lain. Nah, blockchain sendiri berdasarkan tipenya dibagi menjadi public blockchain, private blockchain, dan permission blockchain. Pada paper ini meng-highlight tentang permission blockchain, di mana tipe ini cenderung diadopsi oleh bisnis blockchain. Permission blockchain dapat dilihat sebagai blockchain yang memiliki security system tambahan yang menerapkan akses control layer untuk mengizinkan suatu tindakan tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh peserta. Permission blockchain berbeda dengan private blockchain, di mana pada private blockchain hanya memungkinkan node yang dikenal untuk berpartisipasi dalam jaringan. Salah satu contoh private blockchain adalah bank, yang mana bank menjalankan private blockchain yang dioperasikan melalui sejumlah node yang ditunjuk secara internal oleh bank. Sedangkan pada permission blockchain memungkinkan siapa saja untuk bergabung dengan jaringan setelah identitas dan peran mereka ditentukan. Jaringan blockchain pada permission blockchain dibentuk melalui interkoneksi peer, di mana peer adalah server independen. Mereka bertanggung jawab untuk validasi dan pengesahan transaksi serta memaintain distributed ledger. Proses validasi dan pengesahan yang dilakukan sangat tergantung pada smart contract yang harus dipasang di setiap peer. Pada dasarnya, smart contract sendiri adalah sebuah programmatic code untuk mendefinisikan aturan, baik itu transaksi ataupun kebijakan antara pengirim dan penerima. Nah, jika transaksi berhasil disahkan atau divalidasi, maka transaksi akan disimpan sebagai blok ke dalam ledger yang terintegrasi dengan peers.
Banyaknya transaksi per blok dan variasi waktu pembentukan blok tergantung konfigurasi batch timeout. Ordering yang ditujukan menyediakan layanan atomic broadcast yang dibutuhkan oleh seluruh peers. Orderer atau pemesan dan membership service provider akan menyediakan pembuatan blok dan user untuk semua peers dalam blockchain bisnis. Selanjutnya adalah sedikit overview mengenai IoT. Internet of Things dapat didefinisikan sebagai suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Blockchain yang diintegrasikan dengan IoT sering disebut dengan BOT. BOT ini diimplementasikan dalam berbagai bidang. Di antaranya ada Government Democracy and Law Enforcement, kemudian di Telecommunication Information System, ada juga di bidang Defense dan Public Safety, kemudian Farming, Financial Transaction, Collaborative and Crowd Sensing, Smart City, Healthcare, Smart Living, Logistik, Industri, Transportasi, Energi, dan lain-lainnya. IoT dan blockchain sendiri dalam proses pengintegrasiannya dapat dikelompokkan menjadi dua model integrasi. Yang pertama adalah di mana setiap perangkat IoT embedded menjadi bagian dari jaringan blockchain dengan menerapkan peer client sendiri. Yang kedua adalah di mana sejumlah perangkat dikelompokkan bersama melalui sebuah mekanisme yang terdefinisi dengan baik dan menggunakan peer tunggal di global network blockchain untuk mewakili mereka. Dari integrasi antara IoT dan blockchain timbul suatu permasalahan. Inilah yang dibahas oleh paper yang kami rujuk, di mana tantangan terbesar dari integrasi antara IoT dan blockchain adalah skalabilitas ledger dan tingkat eksekusi transaksi di blockchain. Di satu sisi, karena jumlahnya yang besar, perangkat IoT ini akan menghasilkan transaksi yang banyak sekali dan sampai pada tingkat yang tidak dapat ditangani lagi oleh blockchain. Oleh karenanya, permasalahan pada paper ini membahas mengenai bagaimana membangun sebuah blockchain framework untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, paper ini mengajukan solusi, yaitu yang pertama, sebuah framework berbasis blockchain untuk IoT yang mencakup transaksi antar dan intra-organisasi, di mana semua perangkat IoT memiliki asosiasi dengan organisasi melalui proses pendaftaran yang diaktifkan oleh Certification Authority lokal. Solusi berikutnya yang ditawarkan adalah struktur peer lokal atau L-peer untuk berinteraksi dengan anchor peer terkait pada global network. Framework ini bertujuan untuk menyelesaikan dua masalah, yaitu peningkatan tidak langsung dalam transaction per second atau TPS untuk jaringan blockchain global, dan yang kedua, membatasi peningkatan geometris dengan persyaratan penyimpanan ledger di masing-masing peer. Usulan solusi pada paper ini adalah membuat scalable blockchain framework untuk IoT. Prinsip kerjanya adalah IoT device tidak terhubung langsung ke peer, tetapi dikumpulkan atau dikelompokkan dulu ke dalam suatu organisasi melalui aplikasi gateway atau firmware. Organisasi ini mengimplementasikan local peer network yang memisahkan transaksi pada jaringan lokal dan jaringan blockchain global. Jadi, secara umum, network model dibagi menjadi tiga, yaitu application, local peer network, dan blockchain network. Aplikasi bertanggung jawab dalam menyediakan dukungan interaksi perangkat IoT dengan elemen jaringan lainnya. Kemudian, jaringan local peer ini dibagi menjadi dua, yaitu Certification Authority atau CA server dan local peer. CA menyediakan autentikasi, sertifikasi perangkat, dan enkripsi.
Dan sedangkan local peer bekerja hanya untuk organisasi perangkat IoT dan menyediakan interaksi dengan Anchor peer di jaringan blockchain global. Struktur ini dapat membatasi size dari ledger pada blockchain network dan meningkatkan skalabilitas ledger pada Anchor peer. Kemudian blockchain network di jaringan ini peer saling berhubungan dan setiap peer memaintain ledger dan smart contract terkait. Anchor peer bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan peers yang lain dan berkomunikasi juga dengan local peer. Adalah detail implementasi peer lokalnya. Dalam framework ini kita membagi local peer menjadi lpeer 0, lpeer 1 sampai lpeer n, di mana lpeer 0 adalah instans utama sementara yang lainnya adalah instans sekunder yang didistribusikan secara geografis untuk keandalan jaringan. Selain itu, lpeer sekunder juga dapat dimanfaatkan untuk skenario aplikasi yang membutuhkan lebih dari satu peer untuk konsensus dalam transaksi lokal. Semua perangkat IoT harus terregister di lpeer 0. lpeer 0 adalah satu-satunya instans yang diperbolehkan untuk membaca dan menulis blok ke ledger. Orderer menyediakan ordering service dan dapat menangani transaksi dari lpeers. Tanggung jawab dari orderer adalah untuk menerima dan mengumpulkan transaksi dari aplikasi atau perangkat dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah blok dan dikirimkan ke lpeer. Di sini kita lihat baik orderer maupun local peer menyimpan semua salinan sertifikat dan signatures dari CA. Ledger terhubung dengan lpeer 0 yang merupakan instans satu-satunya yang dapat menulis dan membaca blok ke ledger. lpeer sekunder dapat memaintain replika ledger jika lpeer 0 out of service. Dalam pekerjaan ini, baik lpeer maupun blockchain menggunakan status database untuk maintaining log untuk verifikasi keberhasilan transaksi. Kemudian SDK berfungsi untuk menyiapkan proposal transaksi ke dalam format yang didefinisikan dengan baik menggunakan user credential. Dalam proposal ini, kita menggunakan SDK untuk memformat data dan informasi transaksional dari berbagai aplikasi ke dalam format standar. Smart contract adalah kontrak digital yang mendefinisikan syarat dan ketentuan transaksi antara dua perangkat. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk chain code berdasarkan model bisnis dan definisi aset. Untuk menjadi bagian dari sistem, setiap perangkat IoT harus terdaftar pada CA dan lpeer 0. Langkah pertama adalah device IoT melalui aplikasi melakukan registrasi pada CA, di mana CA ini bertanggung jawab untuk membuat sertifikat, signatur, public private key, dan kemudian memberikannya ke device. Data ini kemudian digunakan oleh device untuk mendaftar pada lpeer 0. lpeer 0 kemudian memvalidasi identitas device pemohon ke CA. Selama tahap validasi, lpeer 0 menyimpan semua kredensial perangkat untuk penggunaan verifikasi di masa depan. Proses ini memastikan bahwa hanya device IoT yang diotorisasi dapat menjadi bagian dari jaringan blockchain lokal. Setelah melakukan registrasi, device dapat melakukan transaksi. Dalam IoT berbasis blockchain, ada dua jenis transaksi dari perspektif perangkat. Yang pertama, transaksi antara perangkat yang terdaftar dengan lpeer yang sama. Flow transaksinya digambarkan pada kotak yang atas. Kemudian, yang kedua, transaksi di antara perangkat yang terdaftar dengan lpeer yang berbeda. Flow transaksinya digambarkan pada kotak yang bawah. Dalam skenario pertama, di mana kedua perangkat pada lpeer yang sama, proses transaksi berada di dalam organisasi. Permintaan transaksi dari source IoT device diteruskan ke lpeer 0 melalui SDK bersama dengan ID chain code, di mana ia diautentikasi dan dievaluasi. Kemudian di lpeer 0 ini, transaksi dihasilkan dengan mengeksekusi chain code. Transaksi ini dan signatur dari endorsing peers kemudian dikirim kembali sebagai proposal response ke aplikasi. Aplikasi memverifikasi signatur endorser dan proposal response, kemudian meneruskan transaksi ke orderer untuk ditambahkan ke blok yang tersedia berikutnya. Orderer ini dapat menerima endorse transaction dari aplikasi yang berbeda secara bersamaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas dari orderer ini adalah mengumpulkan transaksi dan menciptakan blok. Orderer kemudian mengirimkan blok ke lpeers,
Kemudian L-Peers menuliskan blok ke ledger dan setelah itu mengirimkan pesan pemberitahuan ke aplikasi mengenai status transaksi. Dalam skenario kedua, di mana kedua perangkat terdaftar pada L-Peer yang berbeda, maka Anchor Peer digunakan untuk global endorsement. Permintaan transaksi dari source IoT device ke L-Peer menggunakan cara yang sama dengan skenario pertama. L-Peer kemudian memproses transaksi tersebut dan kemudian L-Peer menentukan bahwa transaksi tidak di-endorse. L-Peer kemudian memberitahu source IoT device dan memberikan nilai respon negatif. Dan kemudian setelah itu L-Peer akan meneruskan permintaan ke Anchor Peer. Kemudian setelah itu dilakukan proses endorsement lengkap diikuti dengan pembuatan blok dan menulis ke ledger menggunakan cara yang sama dengan skenario pertama. Tetapi bedanya ini dilakukan di tingkat global blockchain. Kemudian hasilnya akan dikembalikan langsung ke aplikasi. Pada bagian implementasi dan evaluasi, paper ini melakukan pengujian terhadap framework blockchain yang diusulkan dengan Hyperledger Testbed Setup, observasi pada transfer per second atau TPS, dan yang terakhir block weight dan ledger scalability. Pada Hyperledger Testbed Setup, pengujian testbed dilakukan menggunakan Hyperledger Fabric version 1.0.2. Testbed terdiri dari dua mesin. Mesin pertama mengemulasi jaringan L-Peer, sedangkan yang kedua meniru global blockchain. Teknik virtualisasi yang digunakan untuk menjalankan peer menggunakan Ubuntu Container. Node-RED aplikasi menghasilkan continue transaction dalam bentuk JSON yang berisi pesan ke peer locker melalui smart contract. Local peer mempunyai satu orderer dan satu peer organisasi yang terkait dengannya, di mana di sini menggunakan L-Channel dan Kafka Ordering Service. Kemudian untuk jaringan global blockchain dibuat 4 peers dengan 2 organisasi kontrol. Juga terdapat ordering service yang dihubungkan ke Kafka Zookeeper. Config tsgen telah digunakan untuk pembuatan blok Genesis. Blok pertama dari blockchain tanpa hash untuk blok sebelumnya, satu saluran menyiarkan transaksi ke pemesan ke satu Anchor Peer yang terkait dengan L-Peer. Pemesan mendefinisikan konfigurasi atau struktur transaksi sebagai jumlah transaksi per blok, ukuran maksimum blok, dan waktu maksimum untuk menunggu transaksi. Hasil observasi pada transfer per second adalah sebagai berikut. Dengan jutaan bahkan miliaran perangkat IoT yang menghasilkan transaksi, tingkat pemrosesan transaksi pada peer harus sangat cepat. Dengan desain kerangka kerja yang diusulkan, akan mengisolasi transaksi lokal yang spesifik untuk organisasi, karenanya akan mengurangi jumlah order per peer. Dari percobaan diamati bahwa untuk jaringan L-Peer, waktu untuk menghasilkan setiap sertifikat untuk pengguna membutuhkan 3 milisecond, sedangkan waktu untuk penyelesaian transaksi diperlukan 3 second. Pengamatan tertutup mengungkapkan bahwa sebagian besar waktu dikonsumsi untuk menghasilkan proposal transaksi di tingkat aplikasi. Dengan meningkatkan jumlah transaksi bersamaan yang dikeluarkan oleh aplikasi, TPS rata-rata turun di bawah 1 detik. Sebagai perbandingan, dibutuhkan sekitar 1 jam di jaringan Bitcoin untuk menyelesaikan transaksi. Pada gambar transaction scalability menunjukkan keseluruhan waktu penyelesaian transaksi terhadap peningkatan jumlah perangkat IoT dan concurrent transaksi. Waktu tunggu batch atau penutupan blok diatur ke 1 detik untuk evaluasi TPS dalam skenario ini. Ini penting untuk memahami bahwa perangkat IoT dengan 5 transaksi per detik menghasilkan 5 concurrent transaksi. Demikian pula 50 perangkat IoT menghasilkan 500 concurrent transaksi dengan 10 transaksi per perangkat per detik. Di sini L-Peer bertugas sebagai otoritas tunggal untuk memisahkan jalur transaksi. Berdasarkan hasil eksperimen, diperoleh juga bahwa untuk perangkat IoT tunggal, satu transaksi dibutuhkan 20 milisecond, sedangkan untuk 10 transaksi membutuhkan 57 milisecond. Juga dari 20 perangkat IoT, 20 hingga 200 transaksi bersamaan dilakukan 75 sampai 222 milisecond masing-masing. Dengan 20 kali kenaikan concurrent transaksi, persyaratan waktu meningkat dengan kecepatan sangat lambat.
Akhirnya, dengan 30-50 perangkat, jaringan dapat menangani 30 hingga 500 transaksi bersamaan, di mana dibutuhkan 77 milisecond terendah dan maksimum 337 milisecond. Dapat diamati bahwa peningkatan transaksi penyelesaiannya tidak tajam. Alasan utamanya adalah struktur Elpir yang bekerja secara efisien menangani volume transaksi. Setelah proposal transaksi dibuat, waktu transaksi rata-rata dalam jaringan Elpir adalah 1-10 milisecond, sedangkan di jaringan global blockchain adalah 2-56 milisecond. Berdasarkan pengujian, dapat diamati dengan cermat bahwa waktu penyelesaian transaksi adalah 1-56 milisecond. Selanjutnya, pada bagian akhir implementasi dan evaluasi, di paper membahas mengenai block weight dan ledger scalability. Yang pertama adalah mengenai berat individual blok. Berat sebuah blok mengacu kepada besarnya memori yang diperlukan untuk menyimpannya. Berat blok berbeda dengan ukuran blok. Berat blok mengacu pada memori yang dibutuhkan, sedangkan ukuran blok mengacu pada jumlah transaksi yang terlampir di blok. Pada paper ini diamati berat aktual dari ledger yang disimpan di peer node. Tujuannya adalah untuk mengetahui memori yang dibutuhkan secara real. Setelah sejumlah percobaan dilakukan, diperoleh rata-rata berat blok adalah 4,6 KB untuk setiap transaksi yang di-endorse oleh satu peer. Nilai berat blok di sini sangat dipengaruhi oleh berat transaksi, angka transaksi dalam satu blok, dan jumlah peer yang terlibat untuk setiap transaksi. Karenanya, apabila setiap signature dari endorse ditambahkan pada transaksi, maka bobot dari blok itu akan bertambah sesuai dengan jumlah endorsing peers yang terlibat. Yang kedua adalah berat blok dibandingkan dengan concurrent transaction. Seperti dibahas sebelumnya, perangkat IoT akan menghasilkan transaksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi cryptocurrency. Karenanya, paper ini juga mencoba menganalisa efek pada berat blok terhadap peningkatan jumlah transaksi bersamaan atau concurrent transaction yang terjadi dalam suatu aplikasi. Percobaan yang dilakukan menggunakan waktu tunggu batch 50 detik. Nilai ini sebenarnya cukup tinggi untuk production system, tetapi penulis menganggap dengan rentang 50 detik ini, maka dapat mempelajari dampak jumlah transaksi yang semakin banyak dalam suatu blok. Maksimal pesan per batch adalah 2000 dan berat maksimum per batch adalah 100 MB. Jumlah maksimum byte yang disarankan per pesan diset ke 512 KB. Hasilnya diperoleh seperti pada gambar 7, di mana menunjukkan grafik berat blok. Garis merah pada grafik mewakili arsitektur blockchain tradisional, dan dapat dilihat pada arsitektur blockchain tradisional ini hampir tumbuh secara sekuensial dan semakin meningkat. Dua garis lainnya mewakili berat blok sesuai dengan usulan framework yang dibahas oleh paper, di mana berat blok yang tergambar merupakan hasil dari local peer dan anchor peer. Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa semakin meningkat concurrent transaction, maka akan semakin bertambah berat suatu blok. Apabila dibandingkan dengan blockchain tradisional dengan yang menggunakan framework, maka berat blok sama-sama meningkat selaras dengan peningkatan concurrent transaction, namun berat blok pada framework lebih kecil dibandingkan dengan berat blok yang ada pada arsitektur blockchain tradisional. Yang ketiga adalah scaling of ledger atau skalabilitas buku besar, di mana pada gambar 8 di sini ditunjukkan skalabilitas buku besar dari blockchain tradisional dan blockchain dari framework yang diusulkan oleh paper. Karena blok ditambahkan secara berurutan, maka tinggi blok mengacu pada jumlah blok yang ditambahkan pada buku besar.
Memori yang ditampilkan bersifat kumulatif. Blok 0 sendiri adalah blok genesis dan dalam banyak kasus ukurannya sekitar 12 KB. Blok 1 hanya menyimpan data instantiated dan berisi satu transaksi. Dalam jaringan blockchain tradisional, dari blok 2 ke blok 11, ukuran memori mengalami peningkatan yang tajam. Di sisi lain, untuk jumlah transaksi dan blok yang sama pada framework yang diusulkan, buku besar blockchain-nya membutuhkan sumber daya memori yang jauh lebih sedikit. Selanjutnya, karena semua peer dalam jaringan blockchain menyimpan salinan buku besar yang sama, maka konsumsi memori keseluruhan dilakukan proporsional ke sejumlah peer. Dengan local peer, karena hanya ada satu buku besar per organisasi, maka menjadi lebih terukur di berbagai IoT domain. Berdasarkan paper, dapat ditarik kesimpulan bahwa framework blockchain untuk IoT yang diusulkan dilakukan dengan menciptakan lokal jaringan peer yang memungkinkan blockchain ledger untuk melakukan skala di semua peers. Dari hasil implementasi testbed juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan dalam transfer per second dan ledger weight bisa dicapai. Nah, dengan scaling, permasalahan kebutuhan memori untuk menyimpan blok juga dapat ditangani. Berikut adalah daftar paper yang menjadi rujukan kami. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, maka dapat disampaikan melalui link yang sudah tersedia. Demikian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih.